Nama saya Thomas Sudarso, NIM 20021900024. Saya sekarang akan meresensi buku karya dosen saya, Dr. Diana RW Napitupulu, SHMH, MKN, MSc. Bu Diana, Dr. Diana RW Napitupulu, SHMH, MKN, MSc, lahir di Jakarta pada tanggal 5 April 1964, merupakan seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah, dosen tetap di Fakultas Hukum UKI yang juga menjadi Ketua Departemen Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan dosen di program studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya dan MPD Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Pusat. Penulis aktif dalam beberapa organisasi, beberapa di antaranya ialah Himpunan Pengusaha Indonesia atau HIPMI pada tahun 1992 sampai dengan 2004, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2016, Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia atau KUKMI pada tahun 1990 sampai dengan 1996, dan DPP KNPI pada tahun 1990 hingga 1993. Judul dari buku ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, edisi revisi. Ini adalah cetakan pertama di UKI Press pada tahun 2020 dengan isinya membahas mengenai lembaga penjaminan simpanan yang berkembang dan bertumbuh di Indonesia. Bisa kita lihat di daftar isi. Bab 1 membahas tentang pendahuluan, tentang bagaimana industri perbankan di Indonesia berjalan, penjaminan simpanan bank, kesehatan dan pengawasan bank, pengelolaan dan kewajiban bank, dan etimologi dan konsepsi lembaga dari penjamin simpanan. Bab keduanya membahas mengenai perkembangan teori dan studi dari penjaminan simpanan. Bisa kita lihat, kita pertama-tama memulai dengan teori terlebih dahulu dan bagaimana bentuk-bentuknya yang secara normatif selayaknya ada dalam masyarakat. Isi dari bab 2 adalah perkembangan teori dan studi penjaminan simpanan, pengaruh globalisasi dan liberalisasi ekonomi, studi-studi dari penjaminan simpanan, model-model penjaminan simpanan, kehadiran lembaga penjaminan simpanan di Indonesia, dan prinsip-prinsip good corporate governance yang harusnya dilaksanakan dalam penjaminan simpanan. Setelah membahas mengenai teori-teori penjaminan simpanan, karena ini adalah buku hukum, tentu saja akan membahas landasan teori dan yuridis lembaga penjamin simpanan, landasan teori dan landasan hukum dari sebuah lembaga penjaminan simpanan. Landasan berdirinya lembaga penjaminan simpanan, risiko hukum bilangan besar, indemnitas dan reasuransi, lalu membahas mengenai modal dan tata kelola penjaminan simpanan, skim penjaminan simpanan, aktivitas lembaga penjaminan simpanan, krisis subprime mortgage dan Indonesia global dan pengaruhnya di Indonesia, serta kasus Lehman Brothers dan antisipasi di Indonesia. Setelah itu, teori-teori yang telah dibahas sebelumnya dimasukkan ke dalam praktik, dan praktiknya itu dibahas dalam bab keempat mengenai tinjauan hukum dan analisis perkembangan lembaga penjaminan simpanan. Karena lembaga penjaminan simpanan ini sudah berlangsung lama di Indonesia, otomatis harus ditinjau kembali atau ditinjau ulang teori-teori yang berlaku dengan perkembangan lembaga penjaminan simpanan yang terjadi di Indonesia. Dalam bab ini kita akan membahas keberadaan lembaga penjaminan simpanan dan prospek perbankan, orientasi lembaga penjaminan simpanan, dampak pembatasan penjaminan masalah bank gagal, masalah dari bank gagal itu sendiri, suku bunga penjamin, dan penjaminan 100 juta sampai menjadi 2 miliar.